Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur buat hari ini. Amin. Ya, kita masih menerima berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, yang tidak pernah terhingga. Ya, hingga sampai saat ini Tuhan begitu setia. Di tengah segala kekurangan kita, keterbatasan kita, bahkan dosa kita, tetapi Allah, Dia setia. Dia tidak pernah memperhitungkan. Haleluya. Kita bersyukur buat hari ini, ya, buat perayaan hari kematian Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung, dan kita masih boleh ada untuk datang memuji Tuhan. Ini semua oleh karena anugerahnya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan dengar firman Allah yang terkutip dari 1 Petrus pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. 1 Petrus yang pertama ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Kalau sudah dapat katakan amin. Dan ayat ini akan kita baca secara bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Katakan amin. Haleluya. Hari ini saya akan sampaikan firman Allah, ya, berbicara tentang kuasa darah Yesus. Ya. Kuasa darah Yesus. Ayo kita sama-sama katakan kuasa darah Yesus. Haleluya. Hari ini sekali lagi saya menyampaikan, ya, kita sedang memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya kita yang ada di tempat ini, ya, seluruh jemaat GPDI Kasih, tetapi seluruh umat-umat Tuhan, seluruh orang-orang percaya, seluruh gereja-gereja Tuhan hari ini secara serentak, ya, merayakan atau memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, yang sering kita sebut adalah Jumat Agung. Haleluya. Ya. Dan perlu kita tahu bersama Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, bahwasanya kematian Tuhan Yesus Kristus itu adalah sebuah peristiwa yang sungguh dahsyat, yang sungguh luar biasa. Katakan amin. Ya. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sungguh besar. Ya. Peristiwa yang tidak pernah tertandingi, ya, tidak pernah terkalahkan sampai kapanpun. Ya, peristiwa ini akan diingat. Ya. Saya boleh katakan semua kita orang-orang percaya, ya, peristiwa ini wajib kita untuk ingat. Amin. Ya. Kalau kelahiran kita saja kita tidak pernah lupa. Ya. Mungkin kematian opung kita ingat. Kapan orang tua kita meninggal kita ingat. Kapan orang tua kita dipanggil Tuhan, opung-opung kita dipanggil Tuhan, mungkin kita ingat. Tapi saya katakan hari ini, sebagai kita orang-orang percaya, kita wajib kita ingat di sepanjang masa hidup kita. Katakan amin. Ya. Bahkan di dalam firman Allah disampaikan kepada kita agar selalu
memperingati kematiannya, dikatakan dalam firman Allah. Ya, untuk memperingati kematiannya. Bukankah di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25, ya. Ayat ini selalu saya bacakan di saat perjamuan kudus. Nanti pun saya akan bacakan ketika kita menerima perjamuan kudus. Ya. Jika saudara menyimak, ya, selalu saya mengatakan yang tentunya adalah dalam firman Allah. Di dalam kalimat yang terakhir selalu saya katakan, ya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita harus selalu mengingat, kita harus selalu memperingati kematian dari Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya di hari Jumat Agung seperti hari ini, tetapi di setiap waktu, di setiap masa dalam hidupmu, kita harus tetap ingat dan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kenapa harus kita peringati? Kenapa harus kita ingat di sepanjang masa hidup kita? Karena kematiannya adalah puncak dari keselamatan orang-orang percaya. Puncak dari keselamatan iman percaya kita. Dan pasca itu tentunya adalah hari raya, ya, hari besar yang harus kita agungkan, kita hormati, dan harus kita rayakan. Ya, kalau di dalam perjanjian lama, di dalam Keluaran pasal yang ke-12, coba kita buka sebentar. Jadi jauh, ya, sebelum perjanjian baru ini dituliskan, ya, banyak sekali nabi-nabi, ya, menubuatkan bagaimana tentang kelahiran Yesus sampai kepada kematiannya. Ya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 dikatakan firman Tuhan, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Ya, kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Haleluya. Ya. Jadi hari kematian Tuhan Yesus Kristus di hari ini, dan ini juga disebut sebagai hari raya, hari besar, hari yang agung, dan hari ini bahkan sampai turun-temurun dikatakan dalam firman Allah, kita wajib untuk merayakannya. Haleluya. Kamu harus merayakannya, dikatakan sebagai hari raya Tuhan, turun-temurun untuk selama-lamanya. Jadi saudara yang hadir saat ini, hari ini, berarti saudara sedang melakukan firman Allah. Saudara sedang merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus, ya. Karena Alkitab yang menyuruh kita untuk merayakannya. Amin. Ya, bukan pendeta yang menyuruh saudara, tetapi Alkitablah yang menekankan, yang memerintahkan supaya orang-orang yang percaya kepada Kristus sampai masa hidupnya, sampai selama-lamanya, dia harus merayakannya. Sebagai tema firman Allah di Jumat Agung ini adalah kuasa darah Yesus. Haleluya. Ya. Dan ayat pokok kita hari ini berkata, kita telah ditebus bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus.
Darah Yesus, ya. Kita ditebus bukan dengan barang panah. Kita ditebus, orang-orang percaya ditebus bukan dengan perak, bukan dengan emas, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah Yesus. Haleluya. Kenapa darah Yesus disebut darah yang mahal? Ya, kenapa saudaraku? Ya. Dan tentu kita tahu bersama-sama, ya, bahwa darah itu merupakan hal yang sangat penting di dalam tubuh manusia. Ya. Darah itu sangat penting, ya, di dalam tubuh manusia yang memberi kehidupan. Ya. Oleh sebab itu di dalam darah itu terdapat nyawa dan kehidupan. Amin. Ya. Makanya saudara, ya, sebagai jemaat GPDI, ya, firman Tuhan mencatat bahwasanya orang-orang percaya tidak bisa makan darah karena di sana ada nyawa. Haleluya. Ya. Dan oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, ya, ketika manusia, seseorang kehabisan darah, akibatnya apa? Pasti dia bisa mati. Ya. Jangankan kita kehabisan darah, ya, mungkin setengah dari darah yang ada di dalam tubuh kita, atau mungkin itu seperempat, kita kehabisan darah, ya, pasti kita merasa lemas, merasa tidak berdaya, ya. Apalagi kalau darah itu tercurah seluruhnya, ya, pasti kita akan mati, ya. Yang mengalami pencurahan darah yang sangat hebat, ya, yaitu Yesus. Belum ada yang mengimbangi, ya. Pernah saudara, darah saudara tercurah? Paling hebat itu kalau tersayat pisau ketika engkau masak, ya, ketika engkau, ya, marhobas, ya. Seberapalah darahmu yang tertetes. Tetapi Yesus, dia mengalami pencurahan darah yang begitu hebat, yang tidak ada seorang pun yang pernah mengalami. Dari kepalanya itu keluar darah karena dimahkotai dengan mahkota duri, ya. Dari tangan dan kakinya itu keluar darah yang begitu hebat karena tangan dan kakinya itu dipaku, ya. Dari punggungnya keluar darah karena dipukuli, ya, dicambuk, ya. Kalau kita bisa melihat, ya, bagaimana film tentang ketika Yesus, ya, mengalami penderitaan, dia disiksa, ya, ada cambuk yang bermata 5 atau bermata berapa itu, ya, dengan seperti mata pancing, ya, itulah yang dicambukkan ke tubuh Yesus. Ya, ketika cambuk itu mengenai tubuh Yesus dan masuk ke dalam, ditarik, maka dagingnya juga akan ikut tertarik. Ya. Jadi begitu dahsyatnya, begitu hebatnya darah yang tercurah, ya. Dari perutnya juga, ya, tercurah darah. Kenapa? Karena ditombak, ya. Bahkan dari seluruh, ya, mulutnya, hidungnya, telinganya, dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya, ya, semua keluar darah. Bukankah itu suatu peristiwa yang dahsyat, yang besar, sampai-sampai Alkitab mencatat dia tidak dikenali lagi karena seluruh bagian tubuhnya, ya, hancur, ya, rupanya semua hancur, ya, ditutupi, diselimuti dengan darah yang begitu banyak, ya, sehingga tidak lagi dikenal, ya. Coba sebentar, Yesaya pasal yang ke-53 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Haleluya.
Yesaya pasal yang ke-53 dikatakan dalam firman Allah, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Ya, ini nubuatan dari Nabi Yesaya. Ya, ia tidak tampan. Sampai di mana? Ayat yang kedua, maaf ya sekali lagi. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Lalu dalam ayat selanjutnya, bagaimana sesungguhnya hanya penyakit kitalah yang dideritanya dan lain-lain sebagainya. Ya, rupanya sudah tidak lagi bisa dikenal. Ya, rupanya itu hancur, tubuhnya seluruhnya hancur. Begitu dahsyat darah yang tercurah dari tubuh Yesus. Ya, begitu luar biasa pengorbanan Tuhan. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, darah Yesus itu disebut darah yang mahal. Katakan amin. Ya, darah yang mahal, darah yang tak ternilai harganya, darah yang suci, darah yang kudus, darah yang berkuasa. Haleluya. Bagaimana kuasa darah Yesus bekerja bagi orang-orang percaya? Kita akan sama-sama belajar kepada firman Allah hari ini, di hari yang penuh sukacita ini. Bagaimana kuasa darah Yesus bekerja bagi orang-orang percaya? Di dalam Imamat pasal yang keempat ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-7, saudara bisa tandai Alkitab saudara. Lalu di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Imamat pasal yang keempat ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Saya baca secara cepat, saudara bisa memperhatikan Alkitab saudara. Korban penghapus dosa. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuhi sedikit dari darah itu pada tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Lalu di dalam Ibrani pasal yang ke-10 Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ya, kita akan bandingkan saudaraku yang terkasih. Di dalam ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan.
Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Bagaimana kuasa darah Yesus bekerja bagi kita orang-orang percaya? Ya. Yang pertama, ya, darah Yesus berkuasa menyucikan dan mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Inilah cara darah Yesus bekerja. Kuasa darah Yesus bekerja bagi orang-orang percaya, ya, bahwasanya darah Yesus itu menyucikan, darah Yesus itu mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Haleluya. Ya. Kita sudah dengar, kita sudah telusuri, ya, di dalam firman Allah, ya, bagaimana perbandingan antara masa perjanjian lama dan masa perjanjian baru. Bagaimana ketika orang berbuat dosa di masa perjanjian lama dan dibandingkan pada kita sekarang ini di masa kasih karunia, di masa perjanjian baru. Ya. Jelas dalam kitab Imamat dicatat, apabila ada di antara orang Israel yang tidak sengaja berbuat dosa, dia harus mempersembahkan seekor lembu sebagai korban penghapus dosa. Ya. Satu ekor lembu sebagai tanda untuk penghapusan dosa. Ya. Berarti, ya, kalau dulu, ya, kalau mau dosamu diampuni, harus potong lembu dulu, mempersembahkan lembu, ya. Dan ini bukan lembu sembarangan, tetapi lembu yang tidak bercacat, yang tidak bercelah. Amin. Ya. Jadi itu yang harus dipersembahkan. Seekor lembu harus dipersembahkan, ya, bagi orang-orang yang tidak sengaja berbuat dosa, melakukan dosa. Kalau mau dosa diampuni, harus potong lembu dulu. Bawa lembu dulu untuk dipersembahkan sebagai tanda penghapusan dosa. Ya. Perhatikan baik dalam ayat ini, ya. Ayat ini mencatat, apabila tidak sengaja, ya. Apabila tidak sengaja berbuat dosa, maka harus potong satu ekor lembu. Itu yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja. Bagaimana dengan dosa yang kita sengaja? Yang tidak disengaja saja harus mengorbankan satu ekor lembu. Bagaimana kalau kita sengaja? Ya. Coba bayangkan saudaraku yang terkasih. Berapa kalikah saudara dalam sehari berbuat dosa? Berapa kali saudara berbuat dosa yang disengaja atau yang tidak disengaja? Berapa kali saudara dalam seminggu berbuat dosa? Berapa kali saudara dalam sebulan, di dalam setahun engkau berbuat dosa? Jadi kalau dihitung-hitung, berapa ekor lembu yang harus kita sembelih supaya dosa kita diampuni? Berapa ekor lembu saudaraku yang terkasih? Berapa harga lembu sekarang? Berapa? Dapat 10 juta. Dapat 15 juta. Ya, B1 saja sudah mungkin sekarang ini sudah 2 juta ke atas. Ya. Hanya berbobot, ya,
80 kilo. Ya, kalau lembu yang tak bercela, tak bercacat, ya, harganya 1 ton, setengah ton. Berapa harganya? Buatlah itu 15 juta. Ya. Berarti 15 juta kali 1 dosa. Ya. 15 juta kali 1 dosa. Ya. Berapa banyak dosamu yang engkau perbuat setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Baik dosa yang engkau sengaja maupun dosa yang tidak engkau sengaja. Berapa banyak? Apakah itu 1000 kali? Apakah itu 1.000.000 kali? Apakah itu tidak terhingga engkau telah berbuat dosa? Coba engkau kalikan kali 15 juta kali 1 ekor. Berapa ekor yang harus engkau persembahkan kepada Tuhan? Sanggupkah engkau? Sanggup enggak? 15 juta kali 1 juta. Saya yakin kita pasti banyak berbuat dosa. Ya. Setiap hari mungkin tidak terhingga kita berbuat dosa, melakukan dosa. Bayangkan kali 1000, 1.000.000 kali. Dikali 15 juta. Sekaya apapun kita, sebesar apapun, sebanyak apapun, sehebat apapun, banyak harta kita, saya pastikan tidak ada yang akan sanggup. Benar? Gak sanggup. Itulah kalau perjanjian lama. Tapi sejak kematian Yesus, semua itu tidak perlu dilakukan. Katakan amin. Engkau tidak perlu lagi membawa korban seekor lembu. Engkau persembahkan di hadapan Tuhan. Nggak perlu lagi itu. Nggak penting bagi Tuhan. Kenapa? Karena sejak kematian Yesus Kristus, binatang itu nggak perlu. Cukup dengan darah Yesus. Dosa kita sebanyak apapun akan diampuni. Merah seperti buah kirmisi, itu akan disucikan seperti kapas. Oleh karena darah Yesus yang mengampuni kita. Amin. Oleh sebab itu dikatakan, kenapa darah Yesus itu mahal? Tidak ternilai, enggak ternilai dengan berapapun yang engkau punya, berapa banyak pun hartamu, itu tidak akan pernah cukup. Makanya darah Yesus mahal. Amin. Haleluya. Enggak ternilai. Asal kita percaya kepada darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, maka kita diampuni. Amin. Enak enggak? Enak enggak? Enak tenan. Amin. Ya. Masih susah untuk berkorban bagi Tuhan? Ya. Enggak harus engkau bawa lembu ke rumah Tuhan, ya. Tapi dengan darah Yesus, maka dosa kita akan diampuni. Haleluya. Haleluya. Tapi masih ada orang yang tidak menghargai darah Yesus. Masih ada, saudaraku, orang-orang percaya, dikatakan dia orang percaya, tapi hidup dengan sesuka hatinya.
Dia nggak menghargai, menghormati darah Yesus yang sudah tercurah untuk menghapuskan dosanya, menyucikan dosanya. Masih ada saja orang-orang lebih memilih untuk berada di rumah, untuk tidur di rumah, bahkan mungkin hari ini untuk berlibur, daripada untuk datang ke baitnya, untuk menyatakan rasa syukurnya, terima kasihnya di baitnya, di rumahnya. Orang yang menjunjung tinggi darah Yesus, dia akan senantiasa hidup untuk menyembah dan meninggikan Yesus. Amin. Haleluya. Ya. Ingatlah, darah Yesus telah menyucikan, darah Yesus telah mengampuni dari dosa-dosa kita. Satu kali dikatakan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, kita bersyukur saudaraku yang terkasih. Ya, ketika lebih 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati bagimu, darahnya tercurah, hanya cukup satu kali saja itu, maka kita akan diampuni. Dosa-dosa kita telah dibayar lunas. Dosa-dosa kita telah dikuduskan, diampuni, disucikan. Amin. Ya. Marilah engkau tetap datang setia untuk menyembah, menghormati pengorbanan Tuhan. Haleluya. Lalu yang kedua, bagaimana kuasa darah Yesus bekerja bagi orang-orang yang percaya? Yang kedua di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Ayat yang ke-12 sampai kepada ayat yang ke-13. Saya baca firman Allah, saudara. Dengar. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Haleluya. Ya. Ini hal yang kedua, saudaraku yang terkasih, bagaimana kuasa darah Yesus bekerja bagi orang-orang percaya. Yang kedua adalah darah Yesus berkuasa melindungi kita dari segala bahaya. Ya. Jadi darah Yesus itu berkuasa bukan hanya menyucikan, bukan hanya menguduskan, ya, mengampuni, tapi juga melindungi kita dari segala bahaya. Haleluya. Ya. Kembali, ya. Di sini kita tetap berangkat dari perjanjian lama, belajar dari perjanjian lama, dan tentunya kitab ini tidak akan pernah terpisahkan. Ya. Allah memerintahkan kepada bangsa Israel, ya. Allah memerintahkan Musa di dalam Alkitab, ya, agar tiap-tiap pintu rumah mereka itu dipercikkan dengan darah, ya, ditandai dengan darah. Untuk apa? Ya. Supaya mereka luput dari tulah, supaya mereka itu luput dari bahaya, mereka luput dari kematian. Ya. Sebab rumah-rumah yang tidak ada tanda darahnya, firman Tuhan mencatat anak sulungnya, bahkan binatang-binatangnya pun, binatang yang ada, makhluk hidup yang ada di rumahnya itu akan mati kena tulah. Artinya apa? Ya, lagi-lagi darah
tetap dipakai sebagai tanda perlindungan bagi bangsa Israel. Kalau tadi harus bawa persembahan lewat seekor lembu, ya, dan darahnya dicurahkan, ya, dipercikkan. Di dalam hal yang kedua ini, darah itu juga tetap dipakai sebagai tanda perlindungan bagi bangsa Israel. Harus ada tanda di depan, di atas pintu rumahnya. Kata Tuhan, kalau aku lewat, kalau aku lihat ada tanda darah di atas pintu orang-orang Israel, maka dia akan selamat. Haleluya. Dia melihat, dia keliling, ya, dia lihat ada tanda, maka dia selamatkan. Kalau yang tidak ada tanda, maka itu akan dihukum, mendapatkan tulah, kematian. Ya. Bagi kita sekarang ini, apakah perlu lagi tanda itu di atas pintu rumah kita? Sebagai orang-orang percaya, saat ini itu tidak perlu lagi untuk bisa kita lakukan. Haleluya. Ya. Darah Yesuslah sebagai tanda perlindungan bagi kita. Katakan amin. Perlindungan dari segala hal, dari bahaya apapun, hanya darah Yesus yang mampu melindungi kita dari segala bahaya, malapetaka, tulah, kematian. Amin. Haleluya. Ya. Jadi kita nggak perlu lagi memercikkan, ya, darah binatang di pintu rumah kita. Amin. Ya. Seperti dalam perjanjian lama, nggak perlu lagi. Ya. Kembali kalau itu kita lakukan, wah, kita juga nggak sanggup. Ya. Tapi cukup saudara dan seisi rumahmu percaya, cukup percaya saja kepada darah Yesus. Itu sudah cukup untuk menyelamatkanmu dari bahaya. Amin. Haleluya. Maka rumah-rumah kita akan dilindungi. Keluarga-keluarga kita akan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Akan terluput dari segala kuasa-kuasa kegelapan, terlepas dari kuasa-kuasa dunia. Kita dipelihara, kita dijaga, kita ditutup bungkus dengan darah Yesus. Itu sebabnya saudaraku, kita harus selalu tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita harus tetap berdoa, kita harus tetap percaya, setialah engkau dalam mengikut Tuhan. Apakah saudara beriman? Amin. Tapi perlu kita tahu, iman itu sesungguhnya bukan hanya sekedar sesuatu yang dimiliki oleh yang percaya untuk mendapatkan sesuatu, untuk mengharapkan sesuatu. Mungkin kita banyak menilai bahwasanya iman itu, aku beriman, oh aku akan mendapatkan ini kelak, aku beriman, pekerjaanku akan dipulihkan, aku beriman, bla 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 bla. Tapi ternyata iman itu bukan hanya sekedar yang demikian, tetapi iman itu adalah engkau harus bisa membangun mezbah di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau harus sanggup untuk membangun mezbah di hadapan Tuhan. Ketika engkau sudah membangun mezbahmu dalam keluargamu, engkau berdoa, engkau tetap setia, engkau tetap percaya kepada Tuhan, itulah sesungguhnya
yang diinginkan oleh Tuhan. Haleluya. Di dalam mesbah doa kita, di dalam ucapan syukur kita, kita terus nyatakan darah Yesus berkuasa. Haleluya. Darah Yesus berkuasa. Kita perkatakan terus, darah Yesus yang melindungiku. Aku percaya kepada darah Yesus. Darah Yesus yang akan menghalaukan aku dari segala mara bahaya. Dimanapun kita berada, saudaraku, apalagi saat-saat bahaya, di saat-saat genting sekalipun, ya, mari kita ucapkan darah Yesus melindungiku. Amin. Ya, itu dibiasakan, ya, setiap kapanpun itu saatnya, ya. Selama masih engkau bernapas, nggak apa-apa, ya, nggak bisa kau ucapkan dengan suara yang terdengar, kalimat yang terdengar, nggak apa-apa, dalam hatimu pun katakan darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus melindungi, darah Yesus, darah Yesus yang tutup bungkus hidupku, keluargaku hari ini. Amin. Itu engkau sudah membangun mesbah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi nggak perlu lagi di rumah kita itu ada benda-benda yang aneh-aneh. Ya. Nggak perlu di rumah itu ada keris. Ini peninggalan opungku dulu. Makanya opungku dulu sehat sampai sekarang. Diwariskanlah ini. Ini juga harus ada di rumahku. Itu nggak perlu. Amin. Haleluya. Nggak perlu puro-puro. Masih ada puro-puro di rumah? Apa itu puro-puro? Itu bahasa Ibrani, ya. Ya, nggak perlu puro-puro. Tahapa diisi di dalamnya. Ada bungkusan-bungkusan kain. Ya, kalau dibuka, oh entah apa aja, ada rumput, ada ini, ya, macam-macam ada di sana. Nggak perlu. Amin. Ya, nggak perlu jimat-jimat. Bapak-bapak, lelaki, ada engkau simpan jimatmu di dompetmu? Ada keris kecil, ada tulisan-tulisan, ada kitab kecil, ya, supaya aman, supaya tahan tikam, ya. Masih ada? Nggak perlu itu. Amin. Ya. Nggak perlu semuanya itu untuk melindungi diri kita. Nggak perlu semuanya itu melindungi keluarga kita, rumah-rumah kita. Nggak perlu, ya. Nggak tahulah kalau sekarang. Kalau dulu itu sering sekali ada di atas pintu rumah, apalagi orang Batak, ya. Itu terkadang ada itu digantungkan, ya. Ya, masih ada itu? Masih ada? Nanti saya cek satu persatu di rumah saudara. Jadi nggak perlu lagi itu, saudaraku yang terkasih. Nggak perlu dikatakan penangkal, nggak perlu. Tolak bala itu nggak perlu. Dengan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Itu nggak perlu, saudaraku yang terkasih. Ya, supaya berhasil, supaya usahaku laris, supaya jualanku laris, maka aku buat yang begini, maka aku buat yang begitu. Hati-hati, saudaraku yang terkasih. Masih ada di sini yang begitu? Masih ada di sini yang melakukan hal yang demikian? Segeralah bertobat. Amin. Buang. Percayalah kepada darah Yesus. Sebab darah Yesuslah itu yang berkuasa. Darah Yesus yang berkuasa untuk melindungi kita dari segala mara bahaya. Haleluya. Darah Yesus melindungi kita dari segala setan, santet apapun, ilmu-ilmu apapun itu, kuasa gelap, apapun kuasa-kuasa yang dalam dunia ini yang bukan berasal dari Tuhan, itu tidak akan pernah mempan dengan anak-anak Tuhan yang sudah dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Percaya kau saudara?
darahnya yang suci, yang kudus, darahnya yang mahal, darahnya yang tidak ternilai, itulah yang berkuasa untuk memberikan kita keselamatan, menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Haleluya, haleluya. Segala kuasa-kuasa apapun yang bukan dari Tuhan, dengan darah Yesus semuanya akan ditaklukkan, dipatahkan. Haleluya. Oleh sebab itu mari saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang percaya, mari kita juga harus tetap percaya kepada kuasa darah Yesus. Ya. Malaikat tunduk kepada darah Yesus. Surga dan bumi pun tunduk kepada darah Yesus. Haleluya. Ya. Bahkan iblis pun gemetar. Iblis tunduk kepada darah Yesus yang kudus, yang mulia, yang suci. Darah Yesus yang berkuasa. Darah Yesus yang menyucikan kita dari dosa. Darah Yesus yang telah melindungi kita, menyatakan keselamatan bagi kita. Amin. Ya. Oleh sebab itu mari saudaraku yang terkasih, ingatlah selalu tentang kematian Yesus. Ketika engkau ingat kematian Yesus, dan dalam kematiannya itu darahnya tercurah, maka engkau akan juga akan mengingat bagaimana kuasanya akan dinyatakan bagi saudara. Kuasa darah Yesus telah mematahkan segala kutuk, penyakit, segala hukuman-hukuman apapun, ya, penyakit apapun, kita telah diselamatkan oleh karena darah Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Jumat Agung. Haleluya, haleluya.